Tetapi justru orang-orang yang taat agama inilah yang disebut sebagai anak-anak iblis. Bukankah sangat mengejutkan membaca hal-hal seperti ini di dalam Alkitab? Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita mengenai perumpamaan Yesus tentang lalang di antara gandum, dan kita sampai pada bagian akhir dari perumpamaan ini. Pada bagian ini kita melihat bahwa lalang atau darnel secara jujur percaya bahwa mereka telah diselamatkan, karena mereka adalah orang Kristen dan mereka ada di dalam kerajaan Allah. Mereka memang ada di dalam kerajaan Allah, tetapi hanya sampai pada hari penghakiman saja, karena setelah itu mereka akan dicampakkan keluar. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa orang-orang yang dicampakkan keluar dari kerajaan Allah adalah mereka yang masuk kategori hamba yang tidak berguna, orang yang tidak mengenakan pakaian pesta, orang-orang terkutuk, orang Kristen jenis kambing. Mereka semua akan dilemparkan keluar ke tempat iblis dan para malaikatnya. Matius 22 ayat 13, Matius 25 ayat 30 dan 41. Jadi mereka adalah anak-anak iblis. Akan tetapi apakah mereka menyadari bahwa mereka adalah anak-anak iblis? Jawabannya tidak. Kita hanya perlu membaca Yohanes 8 untuk menyadari bahwa anak-anak iblis biasanya tidak menyadari siapa diri mereka sebenarnya. Di Yohanes 8 ayat 39, orang-orang Yahudi berkata, "Abraham adalah bapa kami." Yesus menjawab, "Iblislah yang menjadi bapamu." Yohanes 8 ayat 44. Yesus mengatakan ini kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi, yaitu orang-orang yang paling saleh di antara orang-orang Yahudi dan yang paling bersemangat dalam hal-hal agama pada waktu itu. Orang-orang Farisi berusaha untuk menegakkan kebenaran mereka sendiri, namun Yesus menyebut mereka sebagai anak-anak iblis. Orang-orang yang tidak percaya saja tidak disebut sebagai anak-anak iblis, tetapi justru orang-orang yang taat agama inilah yang disebut sebagai anak-anak iblis. Bukankah sangat mengejutkan membaca hal-hal seperti ini di dalam Alkitab? Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang menjadi umat pilihan Allah dan kepada orang-orang Farisi, pemelihara hukum Taurat yang lebih benar daripada semua orang. "Jika kamu anak-anak Abraham, kamu akan mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham." Lalu apa yang dilakukan oleh Abraham? Ia menjadikan Allah sebagai Tuan dan Raja atas kehidupannya. Apa saja yang dikatakan Allah, Abraham akan melakukannya. Kemana saja Allah mengutus dia, ia akan pergi karena Allah adalah Raja atas kehidupannya. Itulah yang dikerjakan oleh Abraham. Orang-orang Farisi tidak menyadari kondisi kerohanian mereka. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada mereka, "Iblislah yang menjadi bapamu." Tahukah Anda kondisi kerohanian Anda? Yesus bukan sedang menghina orang-orang Farisi ini. Yesus sedang berkata, "Sadarilah keadaanmu. Jika kamu tidak menerima Allah sebagai Raja atas kehidupan kamu, maka kamu akan menjadi anak-anak iblis dan kamu akan binasa dalam dosa-dosamu." Bagaimana kita tahu siapa diri kita yang sebenarnya? Apakah kita orang Kristen sejati atau bukan? Yesus memberitahu kita bagaimana caranya. Ketika buahnya mulai tampak, kita dapat membedakan apakah kita seorang Kristen yang sejati atau seorang Kristen nominal. Di dalam firman Tuhan, kata buah menunjuk kepada buah roh, yaitu kekudusan di dalam kehidupan kita. "Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Matius 7 ayat 20. Dari buah kehidupan Anda dapat mengenal siapa diri Anda. Saya mengenal siapa diri saya. Anda mungkin berpikir saya seorang Kristen yang baik. Namun saya mengenal siapa saya dan saya dapat melihat betapa banyaknya kegagalan saya. Akan tetapi saya juga melihat betapa besarnya anugerah Allah yang menjadikan saya sebagaimana saya ada sekarang. Jika saya melihat sesuatu yang baik dalam diri saya sekarang, saya hanya dapat berkata seperti Rasul Paulus, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku sekarang." 1 Korintus 15 ayat 10. Saya tahu siapa saya sebelumnya. Saya tahu siapa saya sekarang. Saya tahu apa yang telah Allah lakukan dalam kehidupan saya dan saya berkata, "Terima kasih ya Tuhan Yesus." Apabila orang lain mulai melihat perubahan pada Anda dan Anda tahu bahwa perubahan tersebut adalah pekerjaan Allah di dalam hati Anda, maka Anda sedang menghasilkan buah roh di dalam kehidupan Anda. Dengan demikian Anda akan tahu bahwa Anda adalah seorang Kristen yang sejati. Roh Allah akan bersaksi dengan roh Anda bahwa Anda adalah anak Allah. Roma 8 ayat 16.
Apakah Anda sering bertengkar dengan saudara-saudara Anda? Atau apakah Anda selalu meledak-ledak dalam kemarahan? Bagaimana kelakuan Anda? Jangan berpikir bahwa hal-hal seperti ini tidak penting. Jika Anda berkelakuan seperti orang yang tidak percaya setiap hari, apakah Anda pikir Anda akan diselamatkan? Iblis mau Anda percaya bahwa Anda akan diselamatkan. Tidak peduli bagaimana caranya Anda menjalani hidup ini. Bagaimana Anda bertingkah laku merupakan indikasi yang kuat apakah Anda adalah ciptaan baru atau tidak. Hal ini sangat penting. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat melihat Allah. Tanpa kekudusan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan Anda tidak akan bisa melihat Allah. Tanyalah diri Anda sendiri, apakah Anda bagian dari gandum atau darnel? Ingatlah sekali lagi bahwa darnel itu beracun. Itulah sebabnya lalang harus dipisahkan dari gandum dengan hati-hati. Pada kenyataannya, jika terjadi kesalahan saat menuai dan beberapa dari biji darnel atau lalang itu bercampur dengan gandum dan digiling menjadi tepung gandum, orang yang memakan tepung gandum ini akan menjadi sakit. Itulah sebabnya mengapa darnel atau lalang itu harus dipisahkan dengan hati-hati dan dibinasakan. Saya berdoa agar Allah akan membuka mata Anda supaya kita bisa berkata, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Mazmur 139 ayat 23-24. Satu poin terakhir, pembuat kejahatan bukanlah orang yang melakukan pembunuhan, perzinahan, dan hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, janganlah kita berkata, "Nah, aku tidak membunuh, aku tidak berzinah, jadi aku tidak tergolong sebagai pembuat kejahatan." Janganlah menipu diri. Jangan lupa bahwa orang-orang yang melakukan mujizat disebut sebagai pembuat kejahatan oleh Yesus. Kata pembuat kejahatan ini juga berlaku untuk orang-orang Farisi di Matius 23. Kata tersebut berarti yang melanggar hukum. Ini berarti orang-orang Farisi tidak tunduk kepada hukum Kristus. Mereka melakukan perkara mereka sendiri dan mempercayai apa yang ingin mereka percayai. Mereka tidak hidup di bawah ketuhanan Kristus. Rasul Paulus berbicara tentang hukum Kristus di 1 Korintus 9 ayat 21 dan Galatia 6 ayat 2. Ia berkata, "Aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus." Mengapa tidak ada orang yang mengkhotbahkan hal ini? Yohanes 8 ayat 31-32. "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu."